apakah tim 9 sudah hadir? Sudah. Ya, sudah hadir. Sudah, Kak. Dan apakah tim 10 sudah hadir juga? Ya, alhamdulillah sudah. Untuk tim 10 apakah sudah hadir? Ya, alhamdulillah sudah, Mas. Sudah ya. Ya, untuk dewan juri alhamdulillah sudah hadir semua dari Baik, Faktor, dan Pak Karim. Nah, baik, tanpa berlama-lama, pada tim dengan nomor urut 9 dapat mempersiapkan diri untuk konsen dan omik. Dari tim 9 apakah sudah siap? Sudah. Sebelumnya saya apakah terdengar? Kurang jelas, Kak. Mungkin bisa. Oh, baik, Kak. Mungkin kalau seperti ini bagaimana, Kak? Oh iya, sudah jelas, Kak. Ya, silakan dari tim 9 untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati segenap panitia Milnas, serta rekan-rekan peserta inovatif paper yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari Hamasah KC Akses EB Universitas Erlangga yang beranggotakan Devina Aubrey, Rizky Alvin, dan Fitri Privato. Nah, pada kesempatan kali ini kami menulis sebuah karya yang berjudul Mushaf Muslim Syariah Planner, Platform Perencanaan Keuangan Mahasiswa sebagai upaya peningkatan literasi keuangan syariah yang ramah terhadap mahasiswa tunanetra. Terima kasih. Ya, mungkin langsung saja untuk penanya dari Judi untuk Pak Kris. Baik, terima kasih waktunya. Saya mau tanya, ini kan nama platformnya adalah Mushaf ya, Muslim Syariah Planner, yang digunakan untuk mahasiswa, terutama yang tunanetra ya. Saya mau minta dijelaskan dulu sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan. Ini gambaran secara umumnya ini yang ditawarkan seperti apa? Terus detailnya, unique value proposition-nya apa yang ditawarkan ke kita semua ini. Ya, mungkin itu dulu, Mbak. Saya karena ini kan baru videonya baru ya, barusan ini kalau nggak salah ya. Sehingga saya butuh informasi lebih lanjut karena kemarin katanya Mbak Sheila tadi barusan dikirim nih. Sementara itu dulu, masih. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami menghadirkan sebuah inovasi yang bernama Mushaf, yaitu Muslim Syariah Planner. Tujuan dari dibentuknya Mushaf yaitu agar para mahasiswa khususnya dapat melakukan perencanaan keuangan yang berbasis Islami. Selain itu, selain tujuan dari perencanaan keuangan, kami juga ingin melakukan edukasi literasi keuangan pada aplikasi Mushaf ini. Selain itu, aplikasi kami juga didesain agar mahasiswa tunanetra juga dapat menggunakan aplikasi Mushaf kami. Seperti itu. Baik, ini kan masalah perencanaan keuangan tadi ya, tentang literasi keuangan syariah terutama. Nah, kira-kira yang sudah ditawarkan ini sudah diimplementasikan atau belum? Terus habis itu perencanaan keuangan itu kan banyak ya tools-toolsnya itu ya, dan sudah dilakukan beberapa kali oleh beberapa mungkin financial planner maupun aplikasi yang lain. Nah, kira-kira apa yang menjadi andalan dari aplikasi yang ditawarkan oleh Mushaf ini? Baik, sebelumnya izin menjawab para dewan juri yang terhormat.
mungkin untuk Mushab ini sebenarnya suatu pengembangan juga dari mungkin suatu aplikasi yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Namun dalam aplikasi kami ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain terdapat fitur mengenai pencatatan pendapatan dan pengeluaran, kemudian terdapat reminder kewajiban dan pengeluaran rutin, kemudian terdapat target alokasi pengeluaran dan layanan Islami, kemudian terdapat layanan pembayaran yang terintegrasi dan layanan ramah terhadap disabilitas juga, khususnya bagi tunanetra. Seperti itu, Pak. Jadi untuk layanan yang ramah terhadap disabilitas ini, kami juga menyediakan layanan berbasis voice bagi teman-teman tunanetra agar dalam pencatatan maupun dalam mengakses layanan dan fitur dari aplikasi Mushab ini terdapat suatu kemudahan. Seperti itu. Terima kasih. Kalau untuk pencatatannya itu harian, bulanan, atau mingguan, atau gimana? Kan ada itu transaksi, ada pemasukan, pengeluaran, ya, terus ada biaya-biaya dan lain-lain. Apakah ada rekapannya setiap hari, minggu maupun bulanan? Terus apakah nanti bisa langsung dicetak lah, contohnya nanti diintegrasikan ke mesin ke printer gitu ya, baik Bluetooth maupun printer yang lain, sehingga bisa langsung tercetak gitu. Baik, izin menjawab, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pencatatannya ini tergantung dari user melakukan suatu transaksi, Pak. Tergantung dari pendapatan mereka menggunakan aplikasi Mushab ini. Seperti itu. Dan mungkin untuk pencetakan transaksinya, ini juga mungkin bisa menjadi ke depannya, bisa dikembangkan agar bisa melakukan pencetakan transaksi keuangan itu, Pak. Itu per produk ada nggak bisa di-input nggak? Contohnya produk A, B, C gitu. Pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Atau hanya satu kali transaksi aja? Ya, iya, Pak. Jadi ketika user pertama kali menggunakan aplikasi Mushab ini, user akan diarahkan untuk mengisi target alokasi pengeluaran, Pak. Jadi di dalam target alokasi pengeluaran ini nanti user akan mengisi target pengeluaran maksimal yang akan mereka target pengeluaran maksimal untuk mereka di setiap pos-pos pengeluarannya, Pak. Oh, berarti sudah ditentukan dulu targetnya berapa, nanti tinggal ya seperti kalkulator ya, pengurangnya nanti muncul terakhir berapa gitu ya. Iya, Pak, seperti itu. Dan jika telah melewati batas maksimal, nanti akan ada reminder kepada user itu sendiri. Bisa dicetak nggak itu? Atau bisa di-save nggak? Nanti terintegrasi ke email gitu? Izin menjawab, Bapak. Memang secara pencatatan kami itu di aplikasi kami akan melakukan reminder agar user itu setiap hari itu dapat melakukan pencatatan. Namun untuk terintegrasi dengan email atau lainnya untuk saat ini belum ada, Pak. Jadi kami hanya terintegrasi di aplikasi kami. Di akhir bulan kami akan menyajikan berapa saja alokasi yang sudah dikeluarkan oleh user ini, seperti itu. Ya, itu kalau lebih bagus lagi bisa terintegrasikan. Terus ada fitur lagi bayar zakat, itu juga ada ya? Iya, Bapak. Jadi ke depannya aplikasi ini tidak hanya melakukan pencatatan keuangan saja, tapi harapannya ini juga dapat terintegrasi dengan layanan bayar zakat, sedekah, dan lain sebagainya, dan harapannya juga dapat terintegrasi dengan lembaga keuangan lainnya, seperti itu. Iya. Ya, saya gambaran umumnya udah cukup. Makasih. Ya, terima kasih kepada Pak Karis. Untuk selanjutnya, untuk Ibu Soy, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini apa? Mushab ya. Lantas perencanaan keuangan dalam Islam. Ini untuk mahasiswa ya atau untuk ini? Kami, karena kuesioner kami itu adalah mahasiswa, kami menargetkan utamanya itu mahasiswa. Tapi harapannya masyarakat umum juga dapat menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Apa bedanya? Ini kan kamu perencanaan keuangan dalam Islam ya.
Apa bedanya perencanaan keuanganmu dengan perencanaan keuangan yang lain? Izin menjawab. Jadi untuk perbedaan dari Mus'ab dengan aplikasi perencanaan lain, kenapa Mus'ab itu berbasis Islami seperti itu? Karena di aplikasi Mus'ab ini juga terdapat layanan Islami, yang mana pada layanan Islami tersebut juga terdapat reminder berupa webinar seperti pelatihan mengenai perencanaan keuangan secara Islam, dan di aplikasi layanan Islami tersebut juga terdapat reminder mengenai jadwal mengenai webinar tersebut seperti itu. Enggak. Kenapa jadi ke webinar? Yang lain juga ada webinar seperti itu. Enggak, maksud saya apa sih identiknya ini perencanaan keuangan Islam dengan yang lainnya? Dengan punyamu ya, kenapa saya harus pakai ini kayak gitu dibandingkan dengan yang lain? Baik, izin menjawab Ibu. Jadi kalau di kami itu yang pasti landasannya itu berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Terus kami di awal itu sebelum user masuk, mereka mengalokasikan target jumlah pengeluaran. Misalkan untuk daruriyat nih, mereka mentargetkan selama 1 bulan itu cuma 60%. Nah, setelah itu ketika pengeluarannya ini udah hampir mencapai limit, itu daruriyat itu buat apa? Kebutuhan masa kini, Bu. Oke. Terus? Nah, ketika pengeluarannya itu sudah limit, kami akan mereminder user bahwa udah waktunya nih melakukan penghematan seperti itu. Oke, Mas Denny, waktunya sudah berapa menit ya sekarang? Masih tersisa 10 menit. Oke, masih sekitar 2 menit lagi. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya adalah ini. Bagaimana sih sebenarnya teman-teman ini kan mau melakukan literasi ya. Intinya kan berarti literasinya nanti ke perencanaan keuangan ya di dalam Islam. Iya kan seperti itu? Atau bagaimana? Iya benar, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang tadi makanya pertanyaan saya adalah apa yang membedakan punyanya teman-teman dibandingkan dengan yang lain? Itu tadi sudah dijawab. Saya membaca di sini ya, outcome dalam Islam ada zakat, hutang, kebutuhan zaruriyat, kebutuhan masa depan, dana sosial, dan kebutuhan apa nih? Hajiat. Apa sih kebutuhan hajiat? Izin menjawab. Jadi kebutuhan hajat itu kebutuhan yang bisa dikatakan itu kebutuhan mewah. Jadi setelah kita mempunyai barang yang satu, terus kita ingin memiliki. Lalu gimana kebutuhan setelah mati? Kebutuhan setelah matinya itu kita reminder, Bu. Kemudian kan juga ada layanan Islami. Remindernya gimana? Kebutuhan setelah mati itu terus di reminder. Remindernya apa? Apa sih yang di reminder? Di remindernya itu dalam bentuk pembayaran kewajiban, Bu. Seperti zakat dan hutang seperti itu. Oke, maksud saya begini. Teman-teman, saya ingin memberikan masukan. Ini oke ya, bagus ya maksud saya. Jangan sampai kita terjebak kepada financial planner konvensional yang lain, bahwa sebenarnya kenapa sih manusia itu ada kayak gitu. Sebenarnya kenapa sih kita tuh diciptakan di dunia kan seperti itu. Apakah benar hanya untuk menikmati kemewahan atau apa? Kalau di dalam hadis kan sebenarnya dunia itu kan bagi umat muslim itu kan adalah penjara ya, katanya kan begitu. Ya nggak? Bahwa kita itu bagus itu tulisannya Gus Baha itu bagus. Yang beliau itu menyampaikan bahwa sekarang ini sebenarnya kita tuh di dunia tuh hidup, tapi sebenarnya tidur. Hidupnya itu tuh nanti setelah mati. Jadi mungkin sekarang kita menganggap uang itu penting, bisa buat bayar SPP, bisa buat beli ini, beli itu, dan sebagainya. Tapi nanti kalau setelah mati, nggak penting itu duit. Yang penting adalah amal dan sedekah. Nah, ini yang belum ada di perencanaan keuangan kalian. Apa sih misalnya, berapa sih mereka itu misalnya, oke, kalau zakat itu kan udah 2,5% udah jelas ya. Tetapi ada nggak sih mereka itu mau menabung untuk kehidupan akhiratnya kelak? Misalnya ya apa wakaf atau apa dan sebagainya. Kalau saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu cocok dengan teori Abraham Maslow ya, apa kebutuhan itu bertingkat dan sebagainya. Karena kita umat Muslim berbeda dengan umat yang lain, bahwa dunia itu tuh sementara nggak,
nggak ada apa-apanya. Kalau kita sudah punya rumah ya cukup sudah punya rumah. Tapi kan nggak harus rumahnya dibagusin, diiniin dan sebagainya. Kalau kita punya kendaraan, apakah kita harus punya kendaraan yang mewah? Nah, kan kembali lagi, kebutuhan kita apa? Kita punya berapa keluarga sih? Berapa keluarga yang harus naik di dalamnya dan sebagainya. Apakah kita harus sampai beli Ferrari dan sebagainya? Memang mau jadi ini pembalap? Kan tidak. Nah, maksud saya ada kebutuhan-kebutuhan penting lain yang nanti itu nggak dibawa. Nah, ini yang perencanaan. Saya berharap ini loh, perencanaan-perencanaan keuangan itu adalah bagaimana kita tuh umat muslim dididik lagi, dikembalikan lagi kepada fitrahnya pada saat zaman dulu, pada saat zaman kita menjadikan contoh pada saat zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman kayak gitu. Rasulullah itu adalah seseorang yang kaya, tetapi beliau itu sederhana sekali kayak gitu. Kita bisa melihat bahwa beliau itu setiap Idul Adha berapa sih yang dikurbankan, berapa sih ketika beliau itu mengkhitbah Khadijah, berapa sih maharnya, kan seperti itu. Tetapi adalah sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Nah, ini yang saya melihat tuh belum ada di perencanaan keuangan Islam. Jadi mereka lebih kepada menabung ini, tapi menabungnya buat apa? Rumah yang mewah, mobil yang ini, jadi berpikirnya kita jadi kayak berpikir kapitalis lagi. Kayak gitu ya, hanya sekedar menabung aja. Gitu. Tapi nggak ada investasi akhiratnya setelah itu ngapain, kayak gitu. Habis mati, hidup loh kita selamanya, kan kayak gitu. Sekarang ini justru kita lagi tidur, tapi tidur kita itu kan harus yang manfaat kayak gitu, agar ketika nanti kita bangun, ya mati itu kan kita bangun malah itu kita sudah punya banyak bekal. Itu loh. Ini yang saya berharap ada di situ. Maka tadi saya tanyakan itu tadi, outcome dalam Islammu itu yang ada di sini tuh hanya sekedar zakat. Ya hanya hidup di dunia aja. Kalau zakat itu kan kewajiban, tetapi ada banyak hal yang belum kita siapkan. Itu tambahan dari saya, Dik. Gitu sih. Izin menambahkan boleh, Bu? Boleh. Sebenarnya di aplikasi kami itu ada 4 pos, Bu. Yang pertama pos pembayar kewajiban, kemudian daruriyat, tasniyat, sama hajiat. Nah, yang hajiat ini itu kita satukan dengan dana sosial. Nah, dana sosial kan dalam Islam itu bisa bentuk sedekah, infak, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Oke, yang di dana sosial ini kan ada ya, dana sosial. Yeah. Kamu biasanya berapa persen ininya menganggarkannya? Kalau menurut kami itu tidak lebih dari 10%, Bu, dari total. Tidak lebih dari 10%. Nah, itu maksud saya segitu. Ya, itu balik lagi sih. Balik lagi kepada ini kita. Saya berharap gini, bagaimana mindset berpikirnya umat Islam ini nanti akan berubah ya, bahwa itu tadi apa ya? Harta itu bukan segala-segalanya. Umat Islam wajib kaya, tetapi yang membedakan umat Islam dengan umat lainnya adalah dalam pemanfaatan harta tersebut. Kalau saya di situ. Gitu. Jadi kalau 10% itu kan untuk menabung, Mas. Itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi kan ya. 10%, 20% kan seperti itu. Itu kewajiban itu. Tetapi adalah kalau misalnya untuk wakaf, maka kenapa wakaf itu lebih ini ya, lebih menarik dibandingkan zakat. Kenapa? Karena kalau zakat itu kan sudah ada aturannya ya, 2,5 segini dan sebagainya, ada nisab dan sebagainya. Tapi kalau wakaf enggak. Kayak gitu. Makanya pada saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, beliau mewakafkan semuanya. Utsman bin Affan Umar mau wakafin semua, nggak boleh sama Nabi, separuh aja. Kayak gitu. Karena memang orang tingkatannya beda-beda. Kayak gitu. Jadi karena wakaf itu nggak ada batasannya. Itu loh yang maksud saya, teman-teman itu literasinya itu bisa disampaikan bahwa kita bukan hanya literasi keuangan syariah, ini loh ada akad ini, tetapi dalam mindset dalam memandang harta. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Soy. Untuk selanjutnya, Pak Nur, saya persilakan. Ya, terima kasih. Waktu yang pendek ya. Yang pertama dulu seperti yang lain, apresiasi nih teman-teman di Hamazah ini mengangkat sebuah tema yang cukup menarik ya, yang disempitkan untuk mahasiswa dan tunanetra. Tentunya hal yang mungkin tidak banyak yang mencoba menyoroti persoalan itu. Tapi sebelumnya catatan kecil untuk presentasi ini, saya nggak tahu, tapi judul pada waktu kelompok ini presentasi saya tidak menemukan sehingga agak sulit ya. Saya harus buka papernya kembali aja. Ada beberapa pertanyaan yang sama yang sudah disampaikan Pak Aris maupun Fitria ya, yang berkenaan dengan gambaran seperti apa sudah dijelaskan.
Saya melihat begini, kalau kelompok ini mencoba mengangkat bahwa data mahasiswa yang tunanetra tahun 2006 ini sekitar 250 orang ya, mahasiswa tunanetra. Kemudian disampaikan dalam kertas kerja saudara itu ada kenaikan kurang lebih sekitar 30% di tahun 2017, 325 orang. Nah, persoalannya dalam kertas kerja ini tidak disampaikan pengelompokan agama, itu ya. Padahal kalau saya melihat lebih spesifik bahwa aplikasi Musab ini dialokasikan tanda kutip untuk Muslim, itu ya, untuk mahasiswa tunanetra Muslim. Terlihat dari fitur yang ada, dari 6 fitur yang ada itu 2 diantaranya adalah dialokasikan untuk mahasiswa tunanetra Muslim gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana ini untuk teman-teman mahasiswa tunanetra dan kebetulan nih secara agama non Muslim gitu. Ya mungkin jawabannya bisa saja, tapi kan tentunya ada hal-hal yang berbeda gitu. Kira-kira ada latar belakang yang apa? Kira-kira gimana nih? Karena 325 mahasiswa ini bisa jadi yang Muslim kurang dari 50%. Itu pertanyaan yang pertama itu. Pertanyaan yang kedua, mencari atau menemukan secara keseluruhan mahasiswa tunanetra tanda kutip Muslim bukan persoalan mudah, ya, persoalan yang mungkin agak sedikit rumit karena ada beberapa yang mungkin tidak terdaftar atau tidak didaftarkan. Bagaimana ini mensiasati seandainya aplikasi ini bisa diterapkan, diaplikasikan kepada masyarakat, bagaimana ini mengurangi, meminimalkan kemungkinan bahwa aplikasi ini bisa berlaku untuk semua, berlaku untuk umum dan sebagainya. Itu apa namanya yang atau dijelaskan juga kesulitan apa ini untuk mengaplikasikan apa namanya pelaksanaan ini kepada masyarakat. Itu aja mungkin yang bisa dijawab oleh kelompok Musab. Silakan. Izin menjawab Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi bagaimana kita menghubungkan mahasiswa itu bisa dengan cara melakukan hubungan dengan dunia pendidikan, yaitu dengan universitas-universitas, di mana universitas pasti kan memiliki data mahasiswanya yang mengidap, yang memiliki keterbatasan tunanetra seperti itu, Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh tim saya. Jadi untuk selanjutnya terkait dengan bagaimana ketika mahasiswa non-Muslim menggunakan aplikasi Musab ini, padahal secara inti ini untuk mahasiswa Muslim. Jadi kami sangat terbuka bagi mahasiswa non-Muslim untuk menggunakan aplikasi kami. Pada dasarnya kami sangat terbuka karena kami memaknai bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya berlaku bagi umat Muslim saja, tapi juga ajaran dari Islam itu rahmatan bagi agama-agama lain seperti itu. Izin menambahkan Bapak, mungkin mengenai kesulitan apa nantinya yang akan dihadapi jika akan digunakan kepada masyarakat secara umum atau mahasiswa secara umum. Kepada peserta dan Pak Pur, waktu tanya jawab sudah habis. Oke, ya. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari tim 9 dan para dewan juri. Yang selanjutnya ada dari tim 10. Untuk tim 10 bisa mempersiapkan diri. Tim 10, apakah tim 2 KTI sudah hadir? Iya, Kak. Mohon maaf, apakah sudah hadir? Iya, Kak. Mohon maaf, apakah suara saya jelas? Suaranya kurang terdengar, Kak. Kurang keras ya. Mungkin bisa dicek ulang, Kak. Cek, bismillah. Sudah, Kak? Oh ya, Kak. Sudah lumayan terdengar. Oke, apakah sudah siap, Kak?
Sebentar, Kak. Halo Kak, apakah sudah siap dari tim 10? Ada Mas Dalifah, tidak? Bagaimana Kak? Sebentar Kak, satu personil ini sepertinya terkendala jaringan. Mohon maaf sebentar Kak. Ya. Oke Kak, ditunggu sekitar 2 menit. Ya, mungkin karena tidak ada toleransi corona, mungkin kita dimulai dengan anggota yang ada hari ini. Maaf Kak, tadi suaranya terputus-putus. Karena sudah tidak ada termasuk waktu tambahan untuk peserta, maka akan tetap dilanjutkan dengan tim yang ada. Apakah dari tim 10 sudah siap, Kak? Insya Allah sudah siap. Ya, silakan memperkenalkan diri, kemudian langsung beralih ke tanya jawab. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu yang sangat istimewa ini untuk kami memperkenalkan diri. Jalan-jalan ke pasar mencari jerami, pulangnya tak lupa membeli kepia. Assalamualaikum, selamat siang dari tim kami untuk Dewan Juri yang terhormat dan para rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sylvia Kamarenza bersama dua rekan saya, Mas Dalifah Handoranda dan Rizky Agung Saputra. Kami delegasi dari KCI Progress Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor dengan bangga mengangkat judul Mission Muslim Synchronized Fashion, rancangan e-commerce busana muslim sebagai katalisator dakwah ekonomi Islam. Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung ke Dewan Juri pertama. Untuk Bu Soy, saya persilakan. Yang pertama siapa tadi? Bu Soy, Pak. Halo, Cek Bu Soy, apakah sudah hadir? Hadir. Mau tak ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau bisa yang di terakhir aja ya. Mungkin bisa Pak Nur dulu tadi karena waktunya tadi Pak Nur agak nih terpotong banyak. Ya, mungkin dari Pak Nur, saya persilakan Pak Nur. Baik, terima kasih Bu Sren. Ini sudah sama aja ya. Saya mencoba melihat kelompok ini mencoba lebih spesifik pada kelompok yang memang disasar sesuai dengan kelompok milenialnya begitu.
Nah, pertanyaan yang sederhana aja, apakah dengan mission ini end user pemakai nanti akan meningkat brandnya? Ya. Oh, setelah pakai mission ini brand ini akan meningkat, kira seperti itu. Yang awal seperti itu aja dulu. Nanti kita lanjut lagi. Silahkan. Baik. Baik, izin menjawab Bapak. Baik. Pertanyaan Bapak tadi, apakah dengan mission ini akan meningkat? Dari hasil analisis SWOT yang kami lakukan dan analisis uji yang kami lakukan kepada ahli, di sini menunjukkan bahwa kekuatan kami untuk meningkat kekuatan kami itu sebesar 91% dengan tingkat kesetujuan bahwa fitur room discussion project Bapak yang kami jelaskan di video itu mampu meningkatkan pertama literasi, kemudian di room news itu juga akan meningkatkan literasi. Kemudian harapannya ketika literasi meningkat, maka dimensi bisnis itu akan berjalan, Bapak, seperti itu. Sebentar. Saya menduga bahwa mission akan meningkatkan brand, ya, meningkatkan daya kemampuan mereka untuk berpenetrasi pasar. Sebenarnya gambarnya seperti apa sih? Secara teknis operasional sehingga mission ini bisa meningkatkan seperti yang disampaikan oleh kelompok saudara. Seperti apa sih sebenarnya aplikasinya yang real, ya, yang bisa dilihat dirasakan oleh mereka. Baik, mungkin nanti ditambahkan juga oleh teman saya, tapi pada dasarnya mission ini mengambil dua dimensi, Bapak. Pertama dimensi bisnis, kemudian dimensi knowledge. Knowledge di sini yang kami maksud adalah literasi syariah. Nah, untuk dimensi bisnis, mungkin nanti BNC akan dijelaskan oleh saudara kami, Silvi, silahkan. Berhubungan dengan dimensi bisnis, pasar kami ini customer segmennya menuju kepada para UMKM, para UKM lokal, brand fashion muslim lokal juga bersama desainer-desainer yang memproduksi hasil dari fashion muslim di Indonesia ini sendiri. Yang mana nantinya akan meningkatkan juga segmen pasar, karena mission ini segmen pasarnya tidak hanya terbatas pada segmen lokal, karena tujuan kami agar mission ini dapat dilihat dan diperjualbelikan juga barangnya, produknya hingga ke kancah internasional. Mohon izin sedikit menambahkan. Berdasarkan model bisnis kanvas yang kami buat ya ini, yang telah kami rancang, terdapat 3 aspek penting dalam usulan platform mission ini, yaitu aspek pemasaran, operasional, dan keuangan. Jadi untuk meningkatkan brand sendiri, kemungkinan besar itu akan bisa. Oke, walaupun agak terputus suaranya ya, yang terakhir. Mungkin pertanyaan saya terakhir, mungkin seperti kelompok yang lain ya. Mission ini seperti halnya aplikasi yang lain, seperti marketplace yang mungkin secara secara pasar itu lebih diterima ini. Bagaimana kelompok bisa menempatkan bahwa mission ini memiliki daya tawar yang tinggi untuk diterima oleh pasar. Mengingat bahwa aplikasi-aplikasi lain yang sejenis ini lebih duluan, jauh lebih dulu, mungkin tanda kutip jauh lebih lengkap, atau mungkin lebih tersosialisasi kepada masyarakat. Kira-kira seperti apa nih mission bisa diterima oleh pasar? Kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir saya seperti itu. Silakan. Baik, izin menjawab Bapak. Kami mencantumkan di analisis SWOT pada trade berdasarkan uji DLP. Pada dasarnya 80% itu Bapak seluruh e-commerce termasuk mission dengan tingkat kesetujuannya 80%. Adanya kekhawatiran bahwa dari narasumber yang kami sebut, yang kami coba untuk minta sebagai data responden, adanya kekhawatiran bahwa mission atau aplikasi sejenis itu tidak bisa menjangkau masyarakat yang
terkendala dalam hal internet. Tetapi sebesar 71% dari uji DLP itu setuju bahwa di mana diperlukan sebuah strategi sumber daya manusia yang ahli dalam bidang IT. Jadi strategi yang disarankan terhadap pengaplikasian nanti yaitu kolaborasi dengan sumber daya manusia yang ahli di bidang IT, Bapak. Nah, rancangan sementara memang globalnya kita seperti ini, tetapi nanti pengembangannya memang membutuhkan bantuan ahli di bidang IT. Seperti itu, Bapak, yang kami dapatkan di TRIT. Nah, untuk 71% dengan 4 responden menyatakan sepakat bahwa adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya adalah ancaman yang juga cukup menjadi perhatian. Sedangkan proyek gagal dengan tingkat kesetujuan terendah sebesar 69% dibandingkan indikator lainnya. Namun ini tetap menjadi satu ancaman yang disetujui oleh 3 dari 7 responden, Bapak. Jadi memang ancaman yang Bapak khawatirkan tadi diberikan saran masukan dari ahli yang coba kami menjadikan responden seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Baik, izin menambahkan, Bapak. Analisis SWOT dari penelitian kami ini tidak hanya berdasarkan asumsi dari penulis sendiri, karena kami mencoba untuk menguji analisis SWOT ini menggunakan metode Delphi, yang mana metode ini digunakan untuk menganalisis tingkat kesetujuan analisis SWOT dari penulis terhadap para responden, yang mana responden di sini kami tidak menyebarkan kuesioner secara sembarangan karena kami memfokuskan kepada responden praktisi dan akademisi. Contohnya seperti fashion designer yang mempunyai all shop juga fikih di bidang fikih muamalah serta di bidang teknologinya. Dan untuk aplikasi ini, yang menarik dari aplikasi ini tidak hanya berupa online marketplace yang seperti pada biasanya, mungkin ini juga sebagian besar emang tidak jauh berbeda, cuman ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kita menggunakan fitur room discussion project, yang mana nanti para UKM berserta brand fashion muslim lokal dan para desainer ini bisa bergabung dan berkolaborasi untuk menghasilkan output yang sangat berdaya saing yang tinggi. Kemudian kami juga menyediakan fitur news, yang mana fitur ini digunakan sebagai layanan literasi bagi customer yang menyediakan informasi seputar industri halal dari berbagai sektor, mulai dari keuangan, pariwisata, makanan dan minuman, fashion, kosmetik, hingga farmasi yang diharapkan mampu meningkatkan literasi ekonomi syariah ini sendiri. Oke, ya, terima kasih. Silahkan dilengkapi oleh juri yang lain. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih kepada Pak Nur. Untuk selanjutnya kepada Pak Ari, saya persilakan. Baik, makasih. Saya lihat ini mission ini cukup bagus ya. Saya lihat dari beberapa pemaparan dan dari bacaan yang saya baca, ada bisnis model kanvas yang disampaikan. Tapi yang dari beberapa bisnis model kanvas itu, saya mau tanya tentang value proposition ya. Di sini disebutkan bahwa value proposition-nya itu ada 3, yaitu room discussion project, online marketplace, dan fitur news ya. Nah, room discussion project ini dirancang sebagai penghubung antara UKM dan desainer. Berarti itu kan sifatnya adalah B2B, business to business. Nah, bagaimana teman-teman ini, adik-adik mahasiswa ini, mengkolaborasikan, mempertemukan caranya antara room discussion project ini yang bersifat business to business. Padahal kita ketahui bahwasanya untuk industri fashion ini kan agak sulit ya, dan kebanyakan mungkin UKM-UKM kurang terintegrasi ke dalam marketplace seperti ini. Yang pertanyaan pertama itu. Yang kedua adalah, saya lihat di sini juga ada cost structure dan revenue stream. Cost strukturnya itu ada IT infrastruktur, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Terus ada revenue streamnya, ada admin fee dan subscription fee, betul ya? Nah, bagaimana antara cost struktur dan revenue streamnya, pembagiannya bagaimana ini? Apakah ada ketimpangan? Apakah ada modalnya yang besar di cost struktur? Dan melihat potensi
projection cash flow-nya ke depan terhadap revenue stream-nya ini, apakah bisa menutup dari cost struktur yang sudah disampaikan tadi di dalam pembahasan materi yang saya baca ini. Yang ketiga adalah masalah tentang segmen marketnya. Ini yang dituju di segmen marketnya yang seperti apa. Terus nanti rencana ke depan proyeksi dari segmen market yang dibidik ini seperti apa. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Baik. Izin menjawab Bapak untuk pertanyaan kedua terkait dengan revenue stream yang diperoleh dari mission berasal dari memang dari dua sumber, yaitu admin fee dan subscription fee. Nah, terkait dengan admin fee sendiri, kami mengambil range itu antara 1 sampai 1,5% dari harga produk yang diperjualbelikan atau dari produk yang dijual di mission Bapak. Misalnya dalam artian 10.000, misalnya harga A, nah 1 sampai 1,5% itu akan menjadi revenue terhadap pendapatan dari mission itu sendiri. Yang kedua, subscription fee. Nah, di sini itu terkait dengan penggunaan room discussion project Bapak, di mana room discussion project ini ketika nanti pihak UMKM, desainer, dan bertemu pada satu aplikasi yang kami jembatani dalam mission, itu maka kami kenakan tarif sebesar 1% dari nilai project yang digarap. Jadi memang nanti besarannya tergantung dari project-nya Bapak. Dalam artian kami menentukan range yang akan kami ambil, tetapi besaran project, misalnya besaran project nanti dapatnya berapa, itu tidak kami batasi. Dalam artian potensinya memang nanti harapannya bisa menutupi biaya pembentukan mission ini sendiri, karena kami hanya menentukan range yang hak kami seperti itu Bapak. Nah, untuk range besaran project itu nanti berapa, itu tidak kami batasi jumlahnya. Seperti itu Bapak, mungkin untuk pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 3, saya berikan kesempatan kepada rekan yang lain. Baik, Bapak izin menjawab. Jadi untuk value proposition-nya, di sini kami menyediakan discussion. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat. Customer dan produsen akan melakukan registrasi dan sistem akan menyimpan ke dalam database. Kemudian masuk ke tahap kedua, yakni input product, di mana input product ini hanya akan dilakukan oleh produsen dan sistem akan menyimpannya ke dalam database produk. Tahap ketiga akan ada dua pihak yang bermain di dalamnya. Yang pertama brand lokal UMKM, desainer, konveksi dan penjahit. Jadi mereka akan melakukan diskusi terkait proyek yang akan dilakukan. Kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya tentang cost, tentang pendanaan itu, kalau mohon maaf maksud saya, kami mengambil dari referensi e-commerce lain, jadi funding dari mission ini kurang lebih 800 juta dan pengeluaran untuk sistem development itu 600 juta, dan marketing cost itu 100 juta, capital cost 30 juta, dan operational 25 juta, dan ADM cost itu 22 juta. Sehingga totalnya yaitu 800 juta. Ketika ada investor ataupun pemerintah yang ingin mengapresiasi, maka funding atau revenue itu akan mendapatkan setengah dari funding mission itu 400 juta. Balik modalnya itu sesuai dengan ROI atau return of investment, yaitu 2 tahun. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Sofia. Terima kasih. Untuk jawabannya saya rasa cukup. Terima kasih. Tadi yang segmen marketnya dibidik yang mana ya tadi ya untuk yang ini? Oh ya, baik. Untuk segmen marketnya, yang dibidik kami sudah tertera pada BMC sendiri. Customer segmennya itu berupa UKM fashion atau UKM tekstil, desainer yang memiliki toko baju offline. Jadi mereka yang tidak memiliki online market atau mereka yang baru berkecimpung dalam online market. Yang selanjutnya ini para penjahit dan konveksi.
Terus komunitas pecinta fashion terutama dan para generasi Z dan milenial, yang mana kita ketahui perkembangan fashion ini juga diikuti dengan berkembangnya generasi milenial dan generasi Z ini untuk tertarik kepada industri fashion. Oke, cukup. Oke, terima kasih pada Pak Arif. Selanjutnya Dewan Juri terakhir dari Bu Soy, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah ini tuh sifatnya kayak marketplace gitu atau gimana? Betul, Ibu. Betul. Marketplace ya, jadi nanti ada banyak produk-produk fashion, terus nanti juga ada mempertemukan juga dengan desainer. Seperti itu. Betul, betul sekali. Oke, baik. Terus literasi syariahnya di mana? Baik, untuk literasi syariah, di sini kami menyediakan 2 fitur. Yang pertama fitur Room Discussion Project, yang mana nanti akan berkolaborasi para pihak desainer dan pihak yang berkecimpung di dalam fashion. Yang kedua, kita menggunakan fitur News, yang mana fitur News ini kita gunakan sebagai notifikasi dan sarana literasi bagi mereka yang belum mengetahui tentang ekonomi syariah. Terkait ekonomi syariah ini khusus bagi customer terkait keuangan, literasi keuangan, karena kita tidak hanya terbatas pada literasi keuangan di sini. Kita juga ke literasi tentang makanan dan minuman, terus pariwisata, kosmetik, dan lain sebagainya, khususnya di sektor industri halal. Kalau tadi saya mikirnya gini nih, asik nih. Jadi literasi itu selama ini kan kalau literasi itu kan adanya yang keuangan syariah mulu ya, akad syariah, ini syariah, tapi justru secara fashion, literasi secara fashion syariah itu kan masalah belum, jual beli dan sebagainya, jual beli di online dan sebagainya itu kan juga belum ya. Nah, maksud saya berpikirnya gitu. Jadi teman-teman fokus kalau saran saya itu fokus aja. Jadi nggak harus semuanya tuh ada di sini kayak gitu, karena memang masing-masing itu akan memiliki keunggulannya. Jadi kita nggak harus pasar itu kita ambil semua, kita bisa ngambil nice-nya aja, ceruknya aja, nice market-nya aja gitu. Ini oke. Terus yang kedua adalah makanya tadi yang saya tanya adalah literasi apa yang sebenarnya ingin dicapai di sini gitu. Jadi itu goalnya ada di situ, karena memang salah satunya ini kan adalah dalam rangka untuk inovasi tapi untuk mendukung literasi kan ya, seperti itu. Nah, literasi, nah terus gimana nih caranya? Kalau misalnya kan tadi ada 2 fitur ya, fitur satu adalah room apa tadi? Room Discussion Project. Oke, Room Discussion Project itu isinya apa? Room Discussion Project ini berisi sebuah room yang mempertemukan antara para UKM dan brand fashion musim lokal dan para desainer untuk berkolaborasi menghasilkan produk yang baru untuk dijual di mission literasi syariahnya di mana? Dalam dari sisi literasi syariahnya, ketika kita berjual beli ini pasti menggunakan akad. Nah, akad yang kita gunakan ini adalah akad salam, yang mana nanti para kita yang sebagai penjual ini akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan dari para customer. Seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau menambahin? Ya, Ibu, tadi kan terkait dengan literasi syariah. Nah, fitur news itu nanti akan menjadi notifikasi, Ibu. Notifikasi dalam arti yang di project aja, yang di project. Oh, yang di project aja. Yang di project aja. Di sini kan di fitur mission itu nanti kan kami sebagai jembatan, Ibu. Jembatan. Jadi bagaimana proses dari bisnis itu disosialisasikan di room discussion itu, Ibu. Terkait dengan proses akad di awal, kemudian terkait dengan bentuk-bentuk fashion muslimnya bagaimana. Nah, itu kan nanti sebagai desainer muslim, nah mereka paham tentang konsep berpakaian secara Islam itu bagaimana. Nah, ketika dipertemukan di room discussion project itu akan terjadi pertukaran informasi dari desainer, dari UMKM seperti itu, Ibu, dan mission menjembatani terkait dengan akadnya. Oke, baik, karena waktunya terbatas, saya ini aja menyampaikan ini aja. Jadi kalau saya berpikirnya tadi kalau yang project itu kalian teman-teman literasinya di situ ada satu ahli yang dia misalnya ahli di bidang hukum bisnis Islam seperti itu. Nah, dia akan menjembatani seperti itu. Bagaimana agar proses kerjasama mungkin antara desainer dengan si
si UKM ataupun antara UKM dengan UKM yang lain itu tidak saling mencederai sesuai dengan akad dalam Islam seperti itu. Jadi ada yang memang dia ahli di bidang hukum Islam seperti itu, hukum bisnis ya. Gitu. Jadi agar semua kontrak-kontrak kerjasama akad yang ada itu sesuai dengan hukum Islam. Nah, literasinya akan ada di situ. Itu mereka yang selama ini tidak asal kalau jual beli ya udah jual beli, yang penting jual beli ada kayak gitu, kerjasama ada kayak gitu, tapi belum sesuai kayak gitu, walaupun memang sebenarnya karena ketidaktahuan saja. Nah, harapan saya itu ada di situ, ada tambahannya, cuma satu itu saja sih harapan kami. Harapan saya itu tadi itu literasinya bisa main di situ. Kalau yang news monggo lah silakan. News itu kan kita bisa ini apa saja ya, tetapi yang project itu tadi gitu. Nah, teman-teman yang punya aplikasi ini hadir ada di situ. Jadi nanti ada room khusus yang mempertemukan. Gitu, dan penengahnya adalah ya teman-teman ini. Nah, bagi hasilnya nanti ada di situ. Gitu, teman-teman bisa dapat fee-nya dari situ sebagai apa? Sebagai konsultan. Ya, nggak usah banyak-banyak, itu UMKM masalahnya. Kecuali kalau UMKM-nya sudah ini ya mikro, kecil, menengah itu ya nggak apa-apa. Menengah itu udah gede itu. Gitu. Jadi bisa mainnya di situ. Nanti revenue kalau lihat saya kan ada lihat ini ya BMC-mu ya kayak gitu. Jadi bisa tuh nanti revenue stream-nya tuh bukan hanya dari iklan dari ini, tapi juga bisa dari situ. Mohon maaf. Ya siap, karena itu waktu udah habis. Gitu. Terima kasih. Sukses ya Mas dan Mbak. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada para dewan juri dan tim 10 yang telah melaksanakan tanya jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanya jawab final LKTN Kemilnas ke-20 kategori innovative paper telah selesai. Kemudian sebelum mengakhiri acara ada 2 agenda. Yang pertama mungkin akan ada feedback secara umum dari setiap dewan juri, kemudian yang kedua akan ada dokumentasi. Mungkin untuk feedback dari dewan juri dan tanggapan secara umum atau pesan-pesan terhadap karya tulis ilmiah teman-teman finalis mungkin bisa diberikan tiap juri satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari Pak Arif mungkin. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Mas Denny. Tadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa presentasi dan penilaian terhadap karya ilmiah yang dibuat. Harapan saya tadi semuanya sih bagus ya, semuanya bagus, baik. Harapannya untuk bisa meningkatkan literasi keuangan syariah dan bisa membuat market share ekonomi syariah ini bisa lebih naik lagi. Untuk itu saya sendiri mengharapkan para mahasiswa itu sebagai agent of change terhadap peningkatan literasi keuangan syariah. Jadi ada beberapa bisnis model yang disampaikan, bagaimana inovasi-inovasi yang sudah disampaikan juga. Semuanya baik dan bagus. Tapi mungkin kami Dewan Juri ini kan pasti akan menilai siapa yang terbaik di antara semuanya yang baik tadi itu tadi. Nah, untuk yang belum terpilih menjadi juara 1, 2, 3 dan seterusnya, jangan berkecil hati, terus melakukan inovasi dan perbaikan-perbaikan, dan jangan lupa untuk terus membantu ekonomi syariah, terutama dimulai dari lingkungan terdekat dulu, dari keluarga, teman, sahabat sekitar, dan diharapkan kalau bisa melalui acara ini konsep dan inovasi yang ditawarkan tadi bisa lebih dikembangkan. Kalau umpamanya di bisnis, mungkin Undip dulu pernah mengadakan namanya business pitching, business matching dan sebagainya. Ada saya lihat dulu ada yang ozonisasi, ada yang namanya tumbasin.com, itu saya dulu waktu itu juga ikut ya dan diajak presentasi itu juga melalui business pitching dan matching. Siapa tahu di dalam acara ini itu bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi sebuah bisnis yang berkembang secara lebih luas. Kayak contohnya ada dulu Tumbasin itu kan mahasiswa-mahasiswa itu dari Fakultas Ekonomi, Undip, dari beberapa fakultas dari universitas yang lain ya, itu diharapkan ini bisa dikolaborasikan, ada investornya, ada yang aplikasi tadi yang sudah disampaikan dan bisa diserap oleh pasar.
sehingga ada investor yang masuk dan bisa berkembang lagi. Nah, ini harapannya ke depannya seperti itu di dalam bisnis. Tapi secara umum, ya intinya adalah bagaimana kita bisa membantu ekonomi Islam, ekonomi syariah ini bisa lebih berkembang melalui ajang ini. Semoga ke depannya adik-adik mahasiswa ini bisa lebih inovatif lagi, bisa lebih semangat lagi, dan bisa menjadi bermanfaat untuk umat, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dan bermanfaat untuk sesama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan kesempatan yang diberikan juga. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi untuk acara-acara yang seperti ini dilakukan. Terima kasih, Mas Denny. Ya, terima kasih kepada Pak Aris. Mungkin selanjutnya feedback dan kesimpulan serta pesan-pesan mungkin bisa disampaikan dari Pak Nur. Untuk Pak Nur, saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya pribadi, saya mengapresiasi semua paper yang sudah masuk ya. Luar biasa. Saya sederhana aja, luar biasa. Harapan saya tentunya usulan, ide, gambaran besar, mimpi besar dari teman-teman lewat paper ini tidak terbatas di tingkat wawasan, tidak terbatas hanya di tingkat tulisan paper saja. Tapi bagaimana bisa terrealisasi, bagaimana bisa diaplikasikan ke masyarakat, bisa bermanfaat bagi masyarakat, sehingga target paling tidak bagaimana market naik, kemudian literasi keuangan syariah naik, itu bisa terwujud dengan nyata, tidak sekedar di tingkat paper saja. Kalau ini bisa terwujud, tentunya ini bukan semata sumbangan besar dari para mahasiswa, dari teman-teman, dari adik-adik semuanya kepada negara. Tidak sebatas itu, juga investasi di akhirat nanti, karena ini juga akan mengembangkan secara umum bagaimana Islam ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu, sekali lagi tidak patah semangat, semua baik, tapi bagaimana mimpi kalian semua bisa terrealisasi lewat paper ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Nur atas feedback-nya. Kemudian feedback yang terakhir akan disampaikan oleh Bu Toy. Kepada Bu Toy, saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih, Mas, atas kesempatannya. Terima kasih, Pak Aris dan Pak Nur, Pak Aris. Ya, dulu kebetulan karena saya di KKIB Undip ya, jadi memang kami memang setiap tahun, hampir setiap tahun itu mengadakan business pitching. Seperti ini, tahun ini insya Allah juga akan mengadakan, tetapi nanti bentuknya adalah online. Nah, teman-teman, maksud saya tadi yang disampaikan oleh Pak Aris sama Bu Diarjo ini keren-keren banget nih idenya. Teman-teman ini, saya aja kadang ada yang nggak kepikiran gitu loh. Milenial itu memang menurut saya itu selalu keren kalau disuruh memberikan ide seperti itu. Jadi orang-orang tua seperti kami, tapi kalau teman-teman tuh bukan milenial lagi ya, sudah generasi Z ya. Saya milenial karena saya tahunnya 81, masih masuk milenial, mepet dikit kan gitu. Nah, itu kadang nggak kepikiran sama kita. Nah, teman-teman ini yang sebenarnya menjadi jembatan memberikan ide-ide itu tadi. Kalau pesan saya adalah yaitu tadi adalah kita itu sudah banyak sekali ya dipengaruhi oleh paham-paham isme-isme di luar sana, kapitalisme, terus oportunisme dan sebagainya. Jadi bagaimana literasi-literasi itu jangan hanya sekedar menjilbatin saja, memberikan mushaf saja, atau mungkin sekedar bangunannya saja, tetapi mindset itu yang harus kita kembalikan lagi ketika balik lagi nih, siapa sih idola kita, Rasulullah dan sebagainya, kan dikembalikan lagi ke sana. Saya selalu memberikan kepada mahasiswa adalah umat muslim tuh kalau bisa kaya kayak gitu. Tetapi yang membedakan dia beriman dengan tidak adalah cara penggunaan kekayaannya, kan seperti itu. Jadi literasi-literasi ini yang harus disampaikan. Gitu. Jadi bukan miskin, bukan sederhana itu berbeda dengan miskin. Seperti itu. Ada teman kita sakit, ada teman kita kok dia kalau setiap diajak makan kok nggak mau ya, ternyata dia nggak punya duit, kan kayak gitu. Empati, simpatinya seperti itu, makanya dia nggak pernah mau makan, karena apa, dia itu makannya tuh ya cuma, mungkin 2 hari cuma sekali. Ada loh teman-teman saya yang dulu seperti itu, dan ketawanya itu tadi, begitu diajak makan kok nggak pernah mau, diajak makan kok nggak pernah mau, ternyata itu tadi, uang beasiswanya belum cair, seperti itu. Jadi
Oh, nah inilah yang dihadirkan di sana, literasi-literasi seperti ini yang bagaimana kita tuh mengelola uang kita, bagaimana kita itu bermuamalah dan sebagainya, bagaimana ketika misalnya nanti berinvestasi itu jalannya ke sana adalah jannah seperti itu. Jadi teman-teman ini yang ayo bersama-sama kita kembalikan lagi nilai, yakinlah pada janji Allah bahwa nanti suatu saat tuh Islam tuh akan jaya lagi. Lewat siapa? Lewat teman-teman. Kayak itu nih generasi Z, generasi ini ya, X yang memang nanti, generasi ini, yang nanti akan membawa ke sana. Kalau kami lebih kepada mendorong saja. Keren banget, insya Allah. Acaranya juga keren, ide-idenya keren-keren. Kita tunggu ya, jadi startup baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Budi, Pak Nur nih, tadi sharingnya Pak Aris juga. Semoga sehat selalu. Sama-sama, Bu. Terima kasih kepada Bu Soy dan seluruh Dewan Juri yang telah memberikan feedback kepada seluruh para finalis. Mungkin saya selanjutnya ada dokumentasi. Mungkin dari seluruh peserta harap on-cam dulu ya, sebentar, dan dari panitia juga on-cam. Nanti akan dipandu oleh operator. Ya, mungkin Adit bisa memandu buat dokumentasi. Oke, terima kasih Denny atas kesempatannya. Yuk teman-teman yang belum on cam silahkan on cam. Kita foto dulu sebelum berakhir. Yang tidak on cam nanti bisa mengurangi nilai ya. Yang tidak on cam bisa mengurangi nilai. Nilai belum disetor nih. Ya, on cam teman-teman biar ramai. Oh iya boleh. Oke, sudah banyak. Yuk, lagi Kak Fajrunas, Kak Zafira, Kak Anissa, Kak Samintang. Yuk, on cam yuk. Ada Pak Pres nih di samping. Kita ikutan aja ini, Mas. Oke, mungkin sudah ya. Mungkin beberapa yang nggak bisa on cam lagi berhalangan. Aku mulai ya untuk termin pertama. Berikan senyum terbaiknya teman-teman. Muka tercantik terganteng. Asik. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, sudah. Matur suwun teman-teman. Semoga sukses selalu. Saya kembalikan kepada Kak Denny selaku moderator. Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara tanya jawab LKTN Kemilas ke-20 tahun 2021 sudah selesai. Terima kasih kepada Dewan Juri dan seluruh peserta. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menyempatkan waktunya dan terima kasih juga kepada seluruh peserta. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Saya Denny Anggrestiano izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Matur suwun teman-teman. Mohon maaf Pak Aris, Pak Nur. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Sama-sama Bu. Salam kenal juga. Mohon maaf juga Vivi, Pak Arif dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Salam. Saya izin live. Bu Soima, Bu Nur, dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya izin live ya. Iya, terima kasih. Sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live meeting.
Halo Arya, apa kabar Arya? Alhamdulillah baik, Bang Latif. Di mana posisi Bang? Di Semarang kita ini. Wais, di Bendit ya. Sehat ya teman-teman Undri ya? Insya Allah, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Ramai sana Bang? Ya nggak rame-rame kali, ya panitia yang stay di Semarang aja. Oh, rencana kan pengen juga ke sana kan. Undip Tapi kan. kemana lah, online semua ini kan. PKM terus. Itulah PKM, apalagi ada jilid-jilidnya nih, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Ada ya level-levelnya sekarang. Level. Ya level. Coba, Bang.